Saat aku pergi demi masa depan kami, dia memilih mengakhiri semuanya. Aku tak berteriak, tak memohon, dan tak menangis di depannya. Aku menunggu satu pagi untuk membuatnya menjerit histeris. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aku menutup koper dengan satu tarikan napas panjang. Bunyi resleting terdengar lebih keras dari biasanya di apartemen kami yang terlalu sunyi untuk ukuran pagi hari. Jam dinding menunjukkan pukul 6:10, dan Revan masih duduk di meja makan dengan ponsel di tangan. Secangkir kopi di depannya sudah dingin. "Kamu yakin harus berangkat sepagi ini?" tanyanya tanpa menoleh. Aku mengangguk sambil meraih blazer dan menyampirkannya di lengan. Meeting pertamanya jam 9. Aku nggak mau ambil risiko terlambat. Revan menggumam pelan, entah menyetujui atau sekadar menanggapi seadanya. Sudah beberapa minggu ini, percakapan kami sering berakhir seperti itu. Singkat, datar, dan menggantung. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan. Justru itulah yang membuat dadaku terasa sesak. Ada jarak yang tumbuh diam-diam, seperti retakan halus di kaca yang baru terlihat ketika cahaya mengenainya dari sudut tertentu. Aku berjalan ke dapur untuk menuang air minum. Dari sudut mataku, kulihat Revan akhirnya mengangkat wajah. Tatapannya cepat berpaling lagi, seolah ada sesuatu yang tidak ingin ia tunjukkan terlalu lama. "Kamu pulang kapan?" tanyanya. 2 hari lagi. Paling lambat malam ketiga." Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Kalau ada apa-apa, kabari aku." Ia mengangguk lagi. Terlalu mudah. Terlalu singkat. Aku meneguk air, mencoba mengabaikan perasaan ganjil yang merayap di perutku. Ini bukan perjalanan bisnis pertamaku, dan seharusnya tak ada yang aneh. Tapi pagi ini terasa berbeda. Bukan karena jadwal atau kota tujuan, melainkan karena sikap Revan yang semakin sulit kubaca. Aku menghampirinya, meletakkan tanganku di bahunya. Sentuhanku membuatnya sedikit terkejut, lalu ia tersenyum. Senyum yang rapi, sopan, tapi tidak benar-benar hangat. "Hati-hati di jalan," katanya. "Kamu juga," jawabku. Aku ingin mengatakan lebih banyak. Menanyakan apa yang sebenarnya mengganggunya akhir-akhir ini, kenapa ia sering pulang larut, kenapa pembicaraan kami selalu berakhir cepat. Tapi koper sudah berdiri di dekat pintu, dan waktu terus berjalan. Ada hal-hal yang terasa lebih mudah ditunda daripada dihadapi. Lift turun dengan gerakan halus. Aku menatap pantulan wajahku di dinding baja, mencoba membaca diriku sendiri. Wajah seorang perempuan yang terlihat tenang, rapi, dan terkendali. Tidak ada yang bisa menebak bahwa di balik itu, pikiranku sedang sibuk merangkai kemungkinan-kemungkinan yang tak ingin kusebutkan. Di lobi, sopir sudah menunggu. Aku melangkah keluar gedung dan udara pagi menyambut dengan dingin tipis. Saat mobil mulai melaju, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Revan. "Hati-hati." Satu kata. Tidak ada emotikon, tidak ada tambahan. Aku membalas dengan singkat juga, lalu menyimpan ponselku kembali ke tas. Aku tidak tahu mengapa, tapi pesan sesederhana itu justru membuat dadaku semakin berat. Perjalanan menuju bandara kulalui dengan meninjau ulang presentasi di tablet. Angka-angka, grafik, dan catatan strategi bisnis mengalir lancar di kepalaku. Di dunia ini, aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Keputusan diambil berdasarkan data, risiko dihitung, langkah disusun rapi. Semua terasa jelas dan terkontrol. Berbeda dengan urusan di rumah. Di ruang tunggu bandara, aku duduk di dekat jendela besar. Pesawat-pesawat tampak sibuk, datang dan pergi dengan tujuan masing-masing. Aku bertanya-tanya, sejak kapan rumah tanggaku terasa seperti ruang transit, tempat singgah sementara sebelum masing-masing pergi ke arah berbeda. Panggilan boarding terdengar. Aku berdiri, menarik koper, dan melangkah masuk ke antrean. Ada pesan lain masuk saat aku menyerahkan boarding pass. Dari Revan lagi. "Meetingnya lancar ya?" Aku tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak bertahan lama. Ada sesuatu yang terlalu formal dalam kalimatnya, seperti pesan dari rekan kerja, bukan dari suami. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin kelelahan membuatku berpikir berlebihan. Di dalam pesawat, aku duduk di kursi dekat jendela.
Saat mesin mulai meraung dan pesawat bergerak perlahan, aku menatap landasan yang semakin menjauh. Jakarta mengecil di bawah sana, bersama semua pertanyaan yang belum sempat kutanyakan. Aku selalu percaya bahwa masalah yang dibiarkan terlalu lama akan menemukan caranya sendiri untuk muncul. Entah dalam bentuk percakapan yang tak terhindarkan, atau dalam keputusan yang diambil sepihak. Pagi ini, aku pergi dengan keyakinan bahwa semuanya masih bisa dibicarakan nanti, setelah urusan bisnis selesai, setelah pikiran lebih jernih. Aku tidak tahu bahwa kepergianku justru memberi ruang bagi sesuatu yang sudah lama dipersiapkan. Pesawat mengudara dengan mantap. Aku menyandarkan kepala ke kursi, membiarkan dengungan mesin menjadi latar. Di dadaku, ada perasaan aneh yang belum bisa kuberi nama, campuran antara keyakinan dan kecemasan. Aku menutup mata, membawa satu harapan sederhana. Saat aku kembali, kami masih berdiri di tempat yang sama. Dan untuk pertama kalinya, harapan itu terasa rapuh. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Kamar hotel masih gelap. Hanya lampu kota yang menyelinap lewat celah tirai. Ponsel di meja samping tempat tidur bergetar pelan, lalu berhenti. Getaran singkat, seperti ragu untuk benar-benar mengganggu. Aku meraih ponsel tanpa berpikir panjang, masih setengah sadar. Satu pesan masuk. Dari Revan. Aku duduk, menyandarkan punggung ke sandaran ranjang. Mataku menyapu layar, lambat, seolah butuh waktu untuk mengenali huruf-huruf yang tersusun rapi itu. Kita sudahi saja. Aku sudah mengurus semuanya. Lebih baik kita berpisah baik-baik. Aku membaca ulang. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tidak ada kalimat lanjutan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan bicara. Kata-katanya berdiri dingin, seperti putusan yang sudah lama diketok. Dadaku terasa kosong, bukan sesak. Seperti ada sesuatu yang dicabut begitu saja tanpa peringatan. Aku menatap layar sampai cahaya putihnya membuat mataku perih. Jari-jariku gemetar, tapi aku tidak langsung membalas. Aku turun dari ranjang, berjalan ke jendela, menarik tirai. Kota asing terhampar di bawah, hidup dengan ritmenya sendiri. Orang-orang berangkat kerja, lampu kendaraan bergerak teratur. Dunia tetap berjalan, seolah pesan itu tidak baru saja menjungkir balikan hidupku. Aku mengetik perlahan. Apa maksudmu? Kita bisa bicara setelah aku pulang. Tanda centang muncul. Dibaca. Beberapa detik berlalu. Tidak ada balasan. Aku menghembuskan napas panjang, lalu menekan nomor Revan. Nada sambung terdengar. Sekali, 2 kali, lalu terputus. Aku mencoba lagi. Kali ini langsung masuk ke pesan suara. Tanganku mengepal. Aku tidak berteriak. Tidak menangis. Aku hanya berdiri di sana, menatap kaca jendela yang memantulkan bayanganku sendiri. Wajah pucat dengan mata yang terlalu jernih untuk seseorang yang baru saja diceraikan lewat pesan singkat. Aku kembali ke tempat tidur, duduk di tepi ranjang. Pikiranku bekerja cepat, seperti mesin yang dipaksa berlari. Ini tidak masuk akal. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada ultimatum. Pagi kemarin ia masih berdiri di dapur, memintaku hati-hati di jalan. Ponselku bergetar lagi. Kamu sibuk. Aku juga. Ini keputusan yang paling masuk akal. Masuk akal. Aku tertawa kecil. Suara yang terdengar asing di telingaku sendiri. Masuk akal bagi siapa? Aku menekan layar, mengetik dengan lebih tegas. Kita menikah bertahun-tahun, Revan. Kalau ada masalah, kita bicarakan. Jangan lakukan ini lewat pesan. Balasan datang lebih cepat kali ini. Aku sudah capek. Jangan dipersulit. Kalimat itu seperti tamparan. Bukan karena isinya, tapi karena caranya. Seolah aku beban yang ingin ia singkirkan secepat mungkin. Seolah semua yang pernah kami bangun bisa diringkas menjadi satu kata. Capek. Aku bangkit, berjalan mondar-mandir di kamar. Tanganku menyentuh koper yang masih setengah terbuka. Pakaian kerja tersusun rapi, sepatu mengilap. Semua ini terasa ironis. Aku datang ke kota ini untuk mengamankan kesepakatan besar. Sementara hidup pribadiku runtuh tanpa suara. Aku menekan nomor Revan lagi. Kali ini, ia mengangkat. Apa ini caramu? Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kurasakan. Kamu menceraikanku saat aku di luar kota. Di seberang sana, hening sejenak. Aku nggak mau ribut.
Kita berdua sudah tahu ini nggak jalan. Kita. Aku berhenti berjalan. Sejak kapan kamu memutuskan atas namaku? Aku nggak mau berdebat, katanya cepat. Aku sudah tanda tangan berkasnya. Kamu tinggal menyusul. Kata-kata itu membuat kakiku terasa lemas. Aku duduk kembali. Kamu bahkan tidak menungguku pulang. Kamu selalu sibuk, jawabnya datar. Ini waktu yang tepat. Aku menutup mata. Ada banyak hal yang ingin kukatakan, tapi tenggorokanku terasa kering. Kamu melakukan ini tanpa bicara denganku. Tanpa memberi kesempatan apapun. Kesempatan sudah ada sejak lama, katanya. Kita saja yang pura-pura baik-baik. Panggilan terputus. Bukan karena sinyal. Ia yang menutupnya. Aku menatap ponsel di tanganku, lalu meletakkannya di meja dengan hati-hati, seolah benda itu rapuh. Di cermin kamar mandi, wajahku terlihat sama seperti tadi pagi. Tidak ada air mata. Tidak ada riasan berantakan. Hanya tatapan yang sedikit lebih keras. Aku membasuh muka, air dingin menyentuh kulitku. Nafasku mulai teratur. Di kepalaku, satu hal menjadi jelas. Ini bukan keputusan impulsif. Ia terlalu tenang. Terlalu siap. Artinya, ada sesuatu yang tidak kuketahui. Aku mengenakan pakaian kerja, mengancingkan kemeja satu persatu. Tanganku sudah tidak gemetar. Saat aku keluar kamar dan melangkah ke lift, ponselku kembali bergetar. Pesan terakhir dari Revan. Jangan buat ini sulit. Aku membaca kalimat itu sambil berdiri di dalam lift yang bergerak turun. Pintu terbuka, dan aku melangkah keluar dengan bahu tegak. Ia mungkin mengira aku akan runtuh, akan memohon, atau akan pulang dengan panik. Ia salah. Aku masih merasakan nyeri itu, tajam dan nyata, tapi di baliknya ada sesuatu yang lain. Kesadaran bahwa keputusan sepihak ini akan punya konsekuensi. Aku mungkin tidak memilih cara ini, tapi aku tidak akan menjadi pihak yang diinjak begitu saja. Di lobi hotel, aku berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Tanganku menggenggam ponsel erat, lalu kulepaskan perlahan. Aku melangkah menuju pintu, membawa satu perasaan yang kini mengendap tenang di dada. Jika ia mengira jarak ini membuatku lemah, ia baru saja membuat kesalahan pertama. Pintu apartemen terbuka dengan bunyi pelan yang terasa lebih nyaring dari seharusnya. Aku melangkah masuk, menarik koper ke dalam, lalu menutup pintu di belakangku. Udara di dalam ruangan terasa asing, bukan karena baunya, tapi karena kesunyiannya. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki tergesa, tidak ada sapaan datar yang biasanya menyambut kepulanganku. Lampu ruang tamu menyala. Revan duduk di sofa, punggungnya tegak, kedua tangannya saling bertaut di atas lutut. Ia menoleh saat mendengar bunyi koper. Tatapannya singkat, lalu kembali datar. Seolah aku tamu yang datang tanpa janji. Kamu cepat, katanya. Aku meletakkan tas kerja di meja, berdiri beberapa langkah darinya. Kamu mengira aku akan menunggu. Ia mengangkat bahu. Aku kira kamu masih mau menyelesaikan urusanmu. Nada suaranya membuat dadaku mengeras. Bukan dingin, lebih tepatnya berjarak. Aku menatap sekeliling. Beberapa benda kecil tidak lagi di tempatnya. Figura foto di rak buku hilang. Vas keramik yang biasa ia keluhkan terlalu besar juga tak ada. Perubahan kecil, tapi cukup untuk memberi pesan. Kamu sudah berkemas, kataku pelan. Revan mengangguk. Sebagian. Tanpa bicara denganku. Ia menghela napas, lalu bangkit. Jarak kami kini hanya beberapa langkah. Kita sudah bicara, Rizka. Lewat pesan. Lewat telepon. Bukan begitu caranya, jawabku. Bukan dengan menghilang, lalu menyodorkan keputusan. Keputusan itu perlu diambil, katanya cepat. Kita berdua tahu itu. Aku tersenyum tipis. Kamu terlalu sering berbicara seolah aku ada di pihakmu. Ia memalingkan wajah, berjalan ke jendela. Aku capek berdebat. Kita bahkan belum berdebat, balasku. Yang kamu lakukan adalah memutuskan, lalu berharap aku menerima. Ia menoleh lagi, kali ini lebih tajam. Apa yang kamu mau? Menangis? Berteriak? Itu tidak akan mengubah apapun. Aku menarik napas. Aku tidak datang untuk adegan itu. Aku datang untuk jawaban. Aku mau kamu jujur. Kenapa sekarang?
Revan terdiam. Hening menggantung, berat. Ia mengusap wajahnya sekali, lalu berkata, "Karena ini waktu yang tepat." "Untuk siapa?" "Untukku." Kejujuran itu menusuk lebih dalam dari kebohongan manapun. Aku mengangguk pelan. "Kamu sudah lama menunggu momen ini." Ia tidak menyangkal. "Aku tidak ingin menyakitimu." Aku tertawa kecil. "Terlambat." Revan mendekat, lalu berhenti. Ada jarak tak terlihat yang tidak ingin ia langkahi. "Kita berbeda. Kamu selalu sibuk. Hidupmu penuh dengan target, jadwal, keputusan. Aku lelah menyesuaikan." "Kamu tidak pernah mengatakan itu," kataku. "Aku sudah," sanggahnya. "Kamu yang tidak mendengar." Aku menggeleng. Aku mendengar banyak hal. Keluhan kecil. Sindiran. Tapi tidak pernah ini. Tidak pernah keinginan untuk pergi. Ia terdiam lagi. Tatapannya turun, lalu naik kembali. "Aku tidak mau hidup di bayang-bayangmu." Kalimat itu akhirnya mengungkap sesuatu yang selama ini samar. "Bayang-bayang?" ulangku. "Aku tidak pernah menahanmu." "Tidak, tapi semua orang tahu," katanya. "Setiap kali kita bertemu siapapun, yang dibicarakan selalu kamu. Pekerjaanmu, pencapaianmu." Aku mendekat selangkah. "Itu alasanmu." "Ini salah satunya," jawabnya. "Aku ingin hidup yang lebih seimbang." Aku menatapnya lama. "Dan kamu memilih meninggalkanku saat aku tidak ada, agar lebih seimbang." Ia mengatupkan rahang. "Aku tidak ingin drama." "Tidak ada drama," kataku. "Hanya tanggung jawab." Revan menghela napas panjang. "Aku sudah menandatangani semuanya. Aku tidak akan menariknya." Aku menatap meja, lalu sofa, lalu wajahnya lagi. Ada ketenangan yang mengganggu di rautnya. Seolah keputusan ini membebaskannya. "Kamu sudah sejauh ini," kataku, tanpa bertanya apapun padaku. "Kamu bisa menyusul," katanya. "Kita selesaikan dengan baik." "Baik menurut versimu." Ia tidak menjawab. Tangannya masuk ke saku celana. Aku tidak akan memperumit. Aku melangkah ke kamar, membukanya. Lemari terlihat lebih kosong. Setengah bagiannya telah diambil. Aku kembali ke ruang tamu. "Kapan kamu mulai mengosongkan rumah ini?" 2 hari lalu." "Cepat sekali." "Lebih baik cepat," katanya. Aku mengangguk. Setiap kata yang ia ucapkan mengonfirmasi satu hal. Ini bukan keputusan mendadak. Ini rencana yang dieksekusi rapi. "Kamu sudah siap," kataku. "Aku yang tertinggal." Ia menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu mengurungkan niat. "Aku tidak ingin menyakitimu lebih lama." "Keputusan sepihak bukan belas kasihan," balasku. Hening kembali turun. Aku meraih koperku, menariknya ke kamar. "Aku tidak akan tinggal lama. Tidak malam ini." Di ambang pintu, aku berhenti dan menoleh. "Satu hal," kataku. Revan mengangkat alis. "Kamu mungkin merasa lega sekarang," lanjutku. "Tapi jangan salah mengira ketenanganku sebagai kelemahan." Ia menatapku tanpa ekspresi. "Aku tidak meremehkanmu." "Bagus," kataku. "Karena aku tidak sedang meremehkan diriku sendiri." Aku menutup pintu kamar, mengunci dari dalam. Aku duduk di tepi ranjang yang masih rapi, meletakkan koper di samping. Jantungku berdetak stabil. Tidak ada air mata yang jatuh. Yang ada hanya kesadaran yang semakin mengeras, membentuk sesuatu yang dingin dan jernih. Rumah ini mungkin tidak lagi mengakuiku. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan pergi tanpa meninggalkan jejak dari kebenaran yang ia pilih untuk abaikan. Aku bangun sebelum matahari naik. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena kepalaku terasa terlalu penuh untuk tidur lebih lama. Pintu kamar masih terkunci dari dalam. Dari luar, tidak ada suara. Revan pasti sudah berangkat atau sengaja menghindar. Aku tidak perlu menebak. Ketidakhadirannya justru terasa seperti konfirmasi dari banyak hal yang semalam belum sempat kupahami. Aku berdiri, merapikan rambut, lalu membuka koper. Aku hanya perlu beberapa pakaian. Tidak ada alasan tinggal lebih lama. Namun sebelum menutup resleting, pandanganku tertarik pada ponsel yang menyala di meja.
Ada beberapa notifikasi yang terlewat. Sebagian besar tak penting. Sampai satu surel membuat jariku berhenti. Subjeknya singkat, formal. Aku membukanya. Isinya bukan sesuatu yang seharusnya sampai kepadaku. Tapi namaku tercantum di tembusan. Tanggalnya mundur beberapa hari. Isinya membahas pengurusan berkas, jadwal penandatanganan, dan satu kalimat yang membuatku duduk kembali di tepi ranjang. Proses dipercepat sesuai arahan. Aku menelan ludah. Dipercepat berarti ada tenggat. Ada rencana. Dan rencana itu disusun saat aku masih di rumah, berjalan di lorong yang sama, berbagi meja makan yang sama. Aku menyandarkan punggung, menatap langit-langit. Ingatanku mundur, menghubungkan hal-hal kecil yang dulu terasa sepele. Cara Revan sering menutup laptop saat aku mendekat. Percakapan yang terputus tiba-tiba. Telepon yang ia jawab di balkon, suaranya diturunkan. Semua itu dulu kuterima sebagai bagian dari kesibukan. Sekarang, potongan-potongan itu mulai membentuk pola yang lebih rapi, dan jauh lebih dingin. Aku keluar kamar. Apartemen masih sunyi. Aku melangkah ke ruang kerja kecil yang jarang kupakai. Rak dokumen terlihat berantakan, seolah baru saja dibongkar lalu disusun ulang terburu-buru. Aku membuka laci yang biasanya berisi map kosong. Beberapa map sudah hilang. Aku tidak panik. Aku hanya mencatat. Di meja, ada bekas lingkaran cangkir kopi yang belum dibersihkan. Aku menelusuri permukaannya dengan jari, lalu membuka laptop yang tertutup. Kata sandinya masih sama. Itu saja sudah cukup bicara. Jika ini benar-benar keputusan mendadak, ia akan lebih berhati-hati. Tapi Revan tidak mengantisipasi aku pulang secepat ini. Riwayat pencarian terbuka saat layar menyala. Aku tidak perlu membaca semuanya. Kata-kata kunci yang muncul sudah cukup menjelaskan arah pikirannya. Ada waktu, tanggal, dan urutan. Semua tersusun jauh sebelum aku meninggalkan kota untuk perjalanan bisnis. Aku menutup laptop tanpa emosi berlebihan. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini berdiri berdampingan dengan sesuatu yang lebih tajam, kejelasan. Ini bukan soal perasaan yang berubah semalam. Ini soal keputusan yang dipersiapkan rapi, dengan asumsi aku akan mengikuti arus. Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Revan masuk, jasnya masih rapi, ekspresinya netral. Ia berhenti saat melihatku berdiri di ruang kerja. "Kamu belum pergi," katanya. "Aku perlu memastikan beberapa hal," jawabku. Ia meletakkan kunci di meja. "Aku harap kamu tidak mencari-cari." Aku menatapnya. Kalau tidak ada yang disembunyikan, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rahangnya mengeras. "Aku tidak berniat menyembunyikan apapun. Tapi kamu menyusun semuanya saat aku masih di rumah," kataku tenang. "Kamu memilih waktu ketika aku pergi agar bisa bergerak lebih cepat." Ia terdiam. Tidak lama, tapi cukup untuk menjawab. "Aku tidak ingin kamu terluka. Kamu mengira dengan tidak melibatkanku, luka itu akan lebih kecil." Aku melangkah mendekat. "Atau kamu hanya ingin memastikan aku tidak sempat menghentikanmu?" Revan menghela napas, lalu duduk. "Aku ingin semuanya selesai tanpa konflik." "Konflik tidak muncul karena percakapan," balasku. "Konflik muncul karena keputusan sepihak." Ia menatap lantai. "Aku sudah memikirkannya lama." "Aku tahu," kataku. "Itu yang membuatku kecewa." Keheningan turun lagi. Kali ini berbeda. Tidak tegang, tapi berat. Aku melihatnya seperti orang asing yang baru kukenal kembali, minus topeng yang selama ini ia kenakan. "Kamu tidak bertanya apa yang kupikirkan," lanjutku. "Tidak pernah." "Apa gunanya?" katanya pelan. "Kamu akan berargumen." "Berargumen bukan kejahatan," jawabku. "Itu cara orang dewasa memutuskan." Ia tidak menjawab. Tangannya saling bertaut, persis seperti semalam. Gestur yang sama, tapi kini maknanya berubah. Dulu kupikir itu tanda ia mencoba tenang. Sekarang aku melihatnya sebagai sikap bertahan. Aku meraih tas, memasukkan ponsel dan dompet. "Aku akan pergi." "Kapan kamu kembali?" tanyanya. Refleks. Aku berhenti di dekat pintu. "Aku akan kembali saat urusan ini menuntutku hadir, bukan karena kamu mengatur waktunya." Ia mengangguk pelan. Tidak ada upaya menahan. Tidak ada permintaan maaf.
Itu saja sudah cukup menjelaskan prioritasnya. Di lift, aku menatap pantulan diriku sendiri. Tidak ada kepanikan di sana. Yang ada hanya sorot mata yang lebih waspada. Aku tidak lagi bertanya-tanya apa yang salah. Aku mulai bertanya apa yang sedang dihadapi. Di dalam mobil, aku membuka catatan di ponsel. Bukan untuk meluapkan emosi, melainkan untuk mencatat fakta. Tanggal, waktu, hal-hal kecil yang tadi kulihat. Aku tidak tahu kemana semua ini akan bermuara, tapi aku tahu satu hal. Orang yang merencanakan sesuatu biasanya lupa satu detail penting, bahwa rencana yang baik tetap bergantung pada asumsi. Dan asumsi terbesar Revan pagi ini adalah aku akan menerimanya tanpa bertanya. Aku menutup catatan, menatap jalan di depan. Ada rasa dingin yang menyebar, bukan lagi karena terluka, melainkan karena kesiapan. Jika ini permainan waktu dan langkah, aku baru saja melihat papan permainannya dengan lebih jelas. Aku tersenyum tipis, sendirian di dalam mobil yang melaju menjauh. Tidak ada kemarahan yang meledak. Hanya satu kesimpulan yang mengendap pelan dan pasti. Aku tidak lagi berjalan di belakang keputusan orang lain. Pintu kantor terbuka dengan bunyi halus yang selalu membuatku merasa kembali ke ritme yang kukenal. Pendingin ruangan menyambut dengan suhu stabil, lampu-lampu menyala rata, dan meja kerjaku berdiri rapi seperti terakhir kali kutinggalkan. Tidak ada kekacauan. Tidak ada perubahan. Dunia profesionalku tidak ikut goyah hanya karena satu keputusan sepihak di rumah. Aku meletakkan tas, membuka laptop, dan langsung meninjau agenda hari ini. Ada rapat singkat. Ada laporan yang harus ditandatangani, ada keputusan yang menunggu. Aku tidak perlu menenangkan diri. Pekerjaan selalu tahu caranya menuntut fokus. Sebelum duduk, aku berhenti sejenak di depan dinding kaca yang menghadap ke lantai produksi di bawah. Aktivitas berjalan seperti biasa. Orang-orang bergerak dengan tujuan. Mesin berdengung konsisten. Semua ini berdiri bukan karena kebetulan, melainkan karena keputusan-keputusan yang diambil dengan tanggung jawab. Keputusan yang tidak dilakukan lewat pesan singkat. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Dari Revan. Kita bisa bicara nanti soal hal-hal teknis. Aku tidak mau ini mengganggu pekerjaanmu. Aku membaca tanpa reaksi. Kalimatnya terdengar seolah ia masih punya ruang untuk mengatur batas. Aku tidak membalas. Aku memilih membuka surel yang sudah menunggu sejak pagi. Beberapa notifikasi penting tersusun rapi. Laporan kinerja bulanan, permintaan persetujuan anggaran, dan satu berkas yang menarik perhatianku. Daftar nama karyawan di beberapa divisi strategis. Aku membuka detailnya. Mataku menyapu cepat, berhenti pada beberapa nama keluarga Revan yang tidak asing. Aku menutup berkas itu tanpa keputusan apapun. Bukan sekarang. Aku tidak bekerja berdasarkan emosi. Tapi aku mencatat. Rapat dimulai tepat waktu. Aku berdiri di ujung meja panjang, mendengarkan pemaparan singkat. Angka-angka bergerak di layar, grafik naik turun dengan logika yang bisa ditelusuri. Aku mengajukan pertanyaan yang tepat, meminta klarifikasi, lalu menyetujui langkah berikutnya. Tidak ada yang berubah dalam caraku memimpin. Jika ada yang memperhatikan lebih saksama, mungkin mereka akan melihat ketenangan yang lebih padat dari biasanya. Selesai rapat, aku kembali ke ruangan. Aku membuka laci, mengambil map lama berisi dokumen pendirian perusahaan. Tanganku berhenti pada satu halaman yang sudah berkali-kali kubaca selama bertahun-tahun. Tapi hari ini terasa berbeda. Namaku tercantum jelas. Tanggung jawab, wewenang, dan batasnya ditulis hitam di atas putih. Aku tersenyum kecil. Bukan karena puas, melainkan karena di titik ini, aku tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Ponsel kembali bergetar. Kali ini panggilan. Revan. Aku mengangkatnya tanpa tergesa. Ya. Kita perlu bicara soal perusahaan, katanya langsung. Aku dengar kamu sudah kembali ke kantor. Aku memang bekerja di sini, jawabku. Ada yang ingin kamu sampaikan? Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Aku ingin memastikan urusan pribadi kita tidak berdampak ke orang lain. Aku memutar kursi, menatap keluar jendela. Aku juga menginginkan hal yang sama. Bagus, katanya cepat, karena beberapa posisi itu sensitif. Aku membiarkan hening berjalan 1 detik lebih lama dari yang nyaman. Sensitif karena apa?
Karena mereka sudah lama di sini, jawabnya. Mereka keluarga. Aku tahu, kataku. Dan aku juga tahu standar kinerja. Nada napasnya berubah. Kamu tidak sedang mengaitkan ini dengan... Aku sedang membicarakan pekerjaan, potongku tenang. Sesuatu yang selalu kamu minta dariku. Ia terdiam lagi. Aku bisa membayangkan ekspresinya. Tegang, berhitung. Aku hanya tidak ingin ada keputusan impulsif. Aku menegakkan punggung. Keputusan impulsif bukan gayaku. Panggilan berakhir tanpa kesepakatan apapun. Aku meletakkan ponsel, lalu membuka kembali berkas yang tadi kututup. Kali ini, aku membacanya lebih teliti. Catatan kinerja. Evaluasi berkala. Ada angka yang berbicara jujur. Ada peringatan yang pernah diabaikan. Ada toleransi yang diberikan bukan karena prestasi, melainkan karena hubungan. Aku tidak mengambil tindakan saat itu juga. Aku menjadwalkan audit internal sesuai prosedur. Resmi. Terbuka. Sesuai aturan yang selama ini menjadi pagar kami bersama. Jika ada yang harus dipertanyakan, itu akan dilakukan dengan data, bukan asumsi. Siang menjelang. Aku turun ke lantai produksi, menyapa sekilas, mengamati alur kerja. Tidak ada yang tahu apa yang sedang berputar di kepalaku, dan memang tidak perlu. Kepemimpinan tidak selalu diumumkan. Seringkali ia bekerja paling efektif dalam diam. Kembali ke ruangan, aku menulis beberapa catatan singkat. Bukan ancaman. Bukan rencana balas dendam. Hanya daftar langkah yang harus dilakukan agar organisasi ini berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa beban personal. Tanpa kompromi yang merugikan. Sore hari, pesan masuk lagi dari Revan. Kamu serius akan menyeret urusan kantor ke jalur formal? Aku membalas singkat. Aku serius menjalankan tanggung jawab. Tidak ada balasan setelah itu. Menjelang pulang, aku berdiri lagi di depan dinding kaca. Cahaya sore menyentuh lantai produksi dengan warna keemasan. Ada kepuasan yang tenang melihat sistem berjalan karena keputusan yang benar, bukan karena belas kasihan. Aku menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Selama ini, aku terlalu sering memisahkan diriku. Rizka di rumah, Rizka di kantor, seolah keduanya tidak saling berkaitan. Padahal kekuatanku selalu utuh. Aku hanya memilih untuk tidak menggunakannya di ruang yang kuanggap pribadi. Hari ini, batas itu bergeser. Bukan karena aku ingin mencampur adukan, melainkan karena aku menolak diposisikan seolah aku tidak punya pijakan. Aku mengambil tas, mematikan lampu ruangan, lalu melangkah keluar. Di koridor, langkah kakiku terdengar mantap. Tidak tergesa, tidak ragu. Jika ada yang berubah sejak pagi, itu bukan posisiku. Itu cara pandangku terhadap apa yang selama ini kupikir harus kutahan. Di luar, langit mulai gelap. Aku menarik napas panjang, merasakan udara yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak pesan itu datang, ada ketenangan yang bukan hasil penyangkalan, melainkan kepastian. Apapun yang akan terjadi setelah ini, aku tahu di mana aku berdiri, di belakang keputusan yang kuambil sendiri. Aku tidak melakukan apapun selama 2 hari penuh. Tidak ada pengumuman, tidak ada keputusan yang langsung terlihat, tidak ada perubahan ritme kerja yang mencolok. Aku datang ke kantor seperti biasa, pulang tepat waktu, dan menjalankan agenda yang sudah terjadwal. Dari luar, segalanya tampak stabil. Dari dalam, aku sedang mengamati. Ponselku lebih sering bergetar belakangan ini, tapi aku memilih menjawab seperlunya. Revan beberapa kali menghubungiku, selalu dengan nada yang sama, seolah ingin memastikan aku tetap berada di garis yang ia anggap aman. Setiap pesannya membawa asumsi, bahwa aku akan menjaga jarak, bahwa aku tidak akan bertindak, bahwa diamku berarti setuju. Aku tidak meluruskan asumsi itu. Di ruang rapat kecil, aku duduk mendengarkan laporan rutin. Ada penurunan kecil di satu divisi, ada keterlambatan target yang tidak signifikan. Catatan-catatan itu seharusnya memicu tindak lanjut cepat, tapi aku membiarkannya mengendap. Bukan karena mengabaikan, melainkan karena ingin melihat reaksi. Di luar ruang rapat, aku mendengar percakapan yang terhenti saat aku lewat. Nada suara berubah, senyum muncul terlalu cepat. Ada rasa percaya diri yang tidak biasanya. Orang-orang mulai merasa aman dalam jeda yang kuambil. Siang itu, aku makan di meja kerjaku. Ponselku menyala dengan pesan dari Revan.
Kamu tenang sekali. Aku kira kamu akan bereaksi lebih keras. Aku membaca tanpa terburu-buru. Kalimat itu mengandung kepastian yang terlalu cepat. Aku membalas singkat. Aku bekerja. Titik. Tidak ada penjelasan tambahan. Sore hari, aku menerima laporan sementara dari audit internal yang sudah kujadwalkan secara resmi. Belum lengkap, belum final. Tapi cukup untuk menunjukkan satu hal. Beberapa prosedur dilonggarkan terlalu lama. Toleransi menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi hak istimewa. Aku menutup berkas itu dan menyimpannya. Belum saatnya. Di rumah sementara yang kutinggali, malam datang dengan tenang. Aku duduk di sofa, membaca ulang catatan di ponselku. Tanggal, jam, dan detail kecil yang mungkin terlihat remeh bagi orang lain. Aku tidak mencari pembenaran. Aku hanya memastikan bahwa saat aku bergerak, setiap langkah punya pijakan. Telepon berdering. Revan lagi. Kamu sengaja diam, katanya tanpa basa-basi. Apa yang kamu harapkan? Tanyaku. Reaksi. Jawabnya. Atau setidaknya tanda. Aku tidak berkewajiban memberi tanda, kataku tenang. Ia tertawa kecil, nada yang terdengar meremehkan. Kamu selalu seperti ini. Terlalu percaya diri dengan posisimu. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Lampu kota menyala satu persatu. Posisi tidak membuatku tenang. Persiapan yang membuatku begitu. Ia terdiam, lalu berkata, "Jangan lupa, perusahaan itu juga berdiri karena banyak orang." Aku tahu, balasku. Itulah sebabnya aku memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Jangan sok profesional, katanya. Ini soal kita. Ini soal tanggung jawab, koreksiku. Ia menghela napas panjang. Kamu terlalu membesar-besarkan. Aku tidak menanggapi. Kadang, keheningan adalah jawaban paling jujur. Panggilan terputus. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu duduk kembali. Aku merasakan sesuatu yang tipis namun jelas. Ia mulai menganggap keheninganku sebagai tanda bahwa ia masih memegang kendali. Keesokan harinya, aku datang lebih pagi. Aku memeriksa jadwal, menyesuaikan beberapa pertemuan, lalu duduk di ruanganku tanpa memanggil siapapun. Dari balik kaca, aku melihat aktivitas yang mulai berubah. Percakapan lebih santai. Beberapa keputusan kecil diambil tanpa konfirmasi. Seolah-olah garis wewenang menjadi kabur. Aku membiarkannya. Di tengah hari, aku menerima pesan lain dari Revan. Sepertinya semuanya baik-baik saja. Aku lega. Aku tersenyum tipis. Bukan karena setuju, tapi karena ia baru saja mengungkap cara pandangnya. Baginya, ketiadaan konflik berarti kemenangan. Baginya, diam adalah tanda menyerah. Aku tidak membalas. Sore menjelang, aku membuka kembali laporan audit sementara. Aku menandai beberapa poin dengan stabilo. Tidak banyak. Hanya yang benar-benar penting. Aku menutup berkas itu, memasukkannya ke laci, lalu menguncinya. Di parkiran, aku duduk di dalam mobil lebih lama dari biasanya. Aku mematikan mesin, menatap setir. Ada rasa ingin bergerak cepat, ingin menyelesaikan semuanya. Tapi pengalaman mengajarkanku bahwa ketergesaan hanya memberi celah bagi orang lain untuk mengelak. Aku menyalakan mesin kembali dan melaju pulang. Di jalan, aku memikirkan satu hal sederhana. Dalam setiap ketidakseimbangan kekuasaan, selalu ada momen ketika pihak yang merasa unggul mulai lengah. Dan kelengahan itu tidak datang karena kekuatan. Ia datang karena salah membaca lawan. Malam itu, sebelum tidur, aku menuliskan satu kalimat di catatan pribadiku. Diam bukan berarti berhenti. Aku menutup ponsel, mematikan lampu, dan membiarkan gelap menyelimuti ruangan. Ada ketenangan aneh dalam menunggu, bukan karena tidak ada yang akan terjadi, melainkan karena aku tahu persis kapan harus bergerak. Aku menggeser kursi lebih dekat ke meja, menurunkan layar laptop sedikit agar pantulannya tidak terlihat dari luar ruangan. Pagi ini kantor terasa lebih bising dari biasanya. Tapi kebisingan itu justru memberiku selubung. Tidak ada yang memperhatikan detail kecil ketika mereka merasa aman. Aku membuka kalender, menandai beberapa tanggal dengan warna netral. Bukan agenda besar. Hanya pertemuan rutin yang sedikit kuatur ulang urutannya. Perubahan kecil, hampir tidak terasa, tapi cukup untuk memindahkan pusat perhatian.
Aku tidak mengirim pemberitahuan apapun. Sistem akan melakukannya sendiri. Ponselku menyala. Pesan masuk dari Revan. Kamu kelihatan sibuk. Semoga tidak terlalu memforsir diri. Nada itu masih sama. Pura-pura peduli. Tapi ingin memastikan aku tetap berada di jalur yang ia anggap tidak berbahaya. Aku membaca, lalu mengunci layar tanpa membalas. Diamku tetap menjadi alat paling efektif. Aku berdiri dan berjalan keluar ruangan, menyusuri lorong menuju arsip. Ruangan itu jarang dikunjungi. Rak-raknya penuh map yang jarang disentuh. Tapi disitulah jejak keputusan lama tersimpan. Aku menarik satu map dengan label tahun lalu, membukanya di meja panjang. Aku tidak membaca semuanya. Aku mencari pola. Tanda tangan yang muncul berulang. Persetujuan yang melewati prosedur. Catatan kecil di margin yang seharusnya memicu pertanyaan, tapi dibiarkan lewat. Semua itu tidak melanggar hukum secara terang-terangan. Justru itulah masalahnya. Ia berada di wilayah abu-abu yang nyaman bagi mereka yang merasa kebal. Aku menutup map, mengambil satu lagi. Lalu satu lagi. Tidak ada ekspresi di wajahku. Ini bukan soal marah atau kecewa. Ini soal memastikan bahwa ketika aku bergerak, tidak ada celah untuk menyebutnya emosional. Kembali ke ruangan, aku duduk dan mengetik beberapa surel singkat. Isinya formal, ringkas, dan tidak memancing kecurigaan. Permintaan data tambahan. Penjadwalan ulang evaluasi. Semua sesuai prosedur. Tidak ada yang bisa dipersoalkan. Siang hari, aku makan cepat di pantry. Di sana, 2 orang berhenti bicara saat aku masuk. Aku tidak menatap mereka. Aku menuang air, membuka kotak makan, dan duduk. Percakapan pelan kembali terdengar, lebih berhati-hati. Aku mencatat reaksi itu tanpa memberi makna berlebihan. Setelah makan, aku menerima laporan kehadiran. Angka-angkanya tidak mengejutkan, tapi satu nama muncul terlalu sering di kolom dispensasi. Aku menandainya, lalu melanjutkan membaca. Keputusan tidak diambil di saat pertama kali melihat kejanggalan. Keputusan diambil ketika semua kejanggalan membentuk garis lurus. Telepon berdering. Revan, aku dengar kamu mulai minta data lama. Katanya. Tidak ada basa-basi. Aku rutin melakukannya. Jawabku. Kenapa sekarang? Karena ini waktunya, kataku. Ia tertawa pendek. Kamu terlalu serius. Aku selalu serius, balasku. Ia terdiam sejenak. Aku harap kamu tidak mencari-cari masalah. Aku memutar kursi, menatap dinding kaca. Aktivitas di luar tampak normal. Masalah muncul ketika orang berhenti memeriksa. Jangan berlebihan, katanya. Semua orang sudah bekerja lama di sini. Aku menghargai pengalaman, jawabku. Dan aku menghargai aturan. Panggilan berakhir dengan hening yang tidak nyaman. Aku meletakkan ponsel, lalu melanjutkan pekerjaanku. Setiap langkah kecil yang kuambil hari ini menempatkan satu batu pijakan ke arah yang berbeda dari yang mereka perkirakan. Sore menjelang, aku memanggil satu rapat singkat. Agendanya umum. Tidak ada keputusan besar. Tapi aku mengubah satu hal, urutan pembahasan. Aku memulai dari data, bukan laporan lisan. Beberapa wajah terlihat terkejut. Tidak ada yang memprotes. Ada pertanyaan? Tanyaku setelah presentasi singkat. Tidak ada. Hanya anggukan-anggukan cepat. Aku menutup rapat tepat waktu, lalu kembali ke ruangan tanpa penjelasan tambahan. Ketika seseorang merasa perlu bertanya tapi memilih diam, itu berarti perubahan sudah mulai terasa. Di mejaku, aku membuka catatan pribadiku. Aku menulis 3 poin. Tidak lebih. Poin-poin itu bukan target, melainkan batas. Hal-hal yang tidak akan lagi kutoleransi. Aku menutup buku itu dan menyimpannya di laci. Pesan masuk lagi dari Revan. Kamu kelihatan berubah. Aku membalas satu kalimat. Aku sedang fokus. Tidak ada balasan setelah itu. Menjelang pulang, aku menyempatkan diri turun ke lantai bawah. Aku berjalan perlahan, memperhatikan detail yang sering luput. Cara orang menyimpan berkas. Cara mereka menghindari tatapan. Cara keputusan kecil diambil tanpa dokumentasi. Semua itu bukan bukti, tapi petunjuk. Di parkiran, aku duduk di mobil dengan mesin mati. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan.
Aku tidak merasakan euforia. Tidak ada rasa menang. Yang ada hanyalah kepastian bahwa arah telah berubah. Aku menyalakan mesin dan melaju. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, membentuk garis panjang di depan. Aku tidak tahu berapa lama proses ini akan berjalan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi bereaksi terhadap langkah orang lain. Aku sedang menyusun langkahku sendiri, dengan tenang dan tanpa sorotan. Saat sampai di rumah, aku menaruh tas, membuka jendela, dan membiarkan udara malam masuk. Aku berdiri di sana beberapa saat, merasakan denyut yang stabil di dada. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada dorongan untuk mempercepat. Aku mematikan lampu, berjalan ke kamar, dan berbaring tanpa menyalakan ponsel. Di kegelapan, pikiranku jernih. Langkah pertama sudah diambil, dan tidak seorang pun menyadarinya. Itulah keunggulannya. Pagi itu aku tidak langsung menuju ruang kerjaku. Aku berhenti di lantai bawah, berdiri beberapa menit di depan papan pengumuman digital yang menampilkan ringkasan operasional. Angka-angka bergerak seperti biasa, tapi satu kolom terlihat tertinggal. Kecil, hampir tak kentara, tapi cukup untuk membuatku berhenti. Aku mencatatnya di ponsel, lalu naik ke atas tanpa terburu-buru. Di meja kerjaku, aku membuka sistem internal. Aku tidak mencari sensasi. Aku mencari konsistensi. Ketika data tidak selaras, selalu ada alasan. Kadang alasan itu sederhana, kadang disengaja. Aku menggulir layar perlahan, membuka satu laporan, lalu laporan lain. Polanya mulai terbentuk. Aku mengetik perintah pencarian. Nama Revan tidak muncul. Aku memang tidak mencarinya. Aku mencari tanda tangan digital yang sering muncul bersamaan, keputusan yang lolos tanpa koreksi, dan jalur persetujuan yang terlalu mulus. Ketika tiga hal itu bertemu, biasanya ada sesuatu yang disembunyikan di bawahnya. Ponselku bergetar. Panggilan dari Revan. "Kamu di kantor?" tanyanya. "Iya." "Jangan terlalu lama. Kita makan malam." "Aku ada pekerjaan," jawabku. Ia menarik napas. "Kamu belakangan ini sulit dihubungi." Aku sedang memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. "Kamu terdengar seperti sedang menginterogasi," katanya, setengah bercanda. Aku tidak tertawa. Aku hanya membaca data. Panggilan berakhir tanpa salam. Aku kembali ke layar. Siang hari, satu laporan masuk otomatis. Bukan laporan yang kuajukan. Laporan itu seharusnya dikirim minggu depan. Tapi sistem mengirimkannya lebih cepat karena satu parameter diubah. Aku membaca cepat, lalu membaca ulang. Di situ, angka yang tadi kulihat pagi hari muncul lagi, kali ini dengan penjelasan yang terlalu singkat. Aku mencetak halaman tertentu dan menandainya. Tidak dengan spidol merah atau catatan emosional. Hanya garis lurus di samping angka yang tidak masuk akal. Aku mengingat satu kalimat Revan beberapa hari lalu, bahwa semua orang sudah bekerja lama. Lama tidak selalu berarti benar. Sore itu, aku mengatur pertemuan singkat. Tidak resmi, tidak tercatat sebagai rapat besar. Aku membuka pembahasan dengan data, bukan pendapat. Aku meletakkan kertas cetakan di meja, mendorongnya ke tengah. "Ada yang bisa menjelaskan selisih ini?" tanyaku. Tidak ada jawaban langsung. Beberapa detik hening cukup untuk menunjukkan bahwa ini bukan kesalahan administratif biasa. Itu hanya penyesuaian sementara. Seseorang akhirnya berkata. "Penyesuaian apa?" tanyaku. "Untuk efisiensi." Aku mengangguk. Efisiensi harus tercatat. Ini tidak. Aku tidak menaikkan suara. Aku tidak menekan. Aku hanya menunggu. Ketika tidak ada tambahan penjelasan, aku menutup pembahasan dengan satu kalimat. Aku akan minta klarifikasi tertulis. Setelah pertemuan selesai, suasana berubah. Tidak ada yang menatap langsung. Tidak ada yang bercanda. Aku kembali ke ruangan dengan langkah tenang. Ini bukan kemenangan. Ini hanya awal dari runtuhnya asumsi bahwa semua akan selalu aman. Malamnya, Revan datang ke rumah lebih awal dari biasanya. Ia meletakkan tas dengan sedikit lebih keras dari perlu. "Apa yang kamu lakukan hari ini?" tanyanya tanpa basa-basi. "Aku bekerja," jawabku. "Kamu memanggil orang-orang dan mulai bertanya hal-hal lama." "Karena aku menemukan hal-hal yang tidak dijelaskan." Ia berdiri di depanku, menyilangkan tangan.
Kamu tahu dampaknya. Aku tahu tanggung jawabku. Kamu membuat orang-orang panik. Panik muncul ketika ada yang disembunyikan, kataku. Ia tertawa singkat, tapi matanya tidak ikut tertawa. Kamu terlalu jauh. Aku baru mulai membaca, jawabku. Kami diam. Ketegangan di ruangan itu tidak meledak, tapi menekan dari semua sisi. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak. Fakta akan berbicara sendiri. Keesokan harinya, aku menerima dokumen tambahan. Kali ini lengkap, tapi terlambat. Ada koreksi tanggal. Ada catatan kecil yang mencoba menjelaskan keputusan besar. Semuanya tampak rapi di permukaan, tapi aku sudah melihat versi sebelumnya. Jejak perubahan tidak pernah benar-benar hilang. Aku menyimpan kedua versi itu, membandingkannya. Perbedaan kecil, tapi cukup untuk menunjukkan niat. Aku menutup folder dan bersandar di kursi. Dadaku terasa berat, bukan karena sedih, tapi karena kesadaran bahwa orang yang paling dekat denganku berdiri di sisi yang berlawanan dari apa yang seharusnya. Revan mengirim pesan singkat. Kita perlu bicara. Serius. Aku membalas. Nanti. Sore menjelang, aku berjalan keluar gedung. Udara terasa lebih panas dari biasanya. Di parkiran, aku duduk di mobil tanpa menyalakan mesin. Tanganku masih memegang map tipis berisi kertas-kertas yang tidak seharusnya ada dalam kondisi itu. Aku tidak merasa marah. Aku merasa jelas. Kesalahan tidak lagi samar. Ia punya bentuk, tanggal, dan konsekuensi. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal tanpa terlihat konyol. Aku menyalakan mesin dan melaju. Di kaca spion, gedung itu mengecil, tapi apa yang kutemukan di dalamnya tidak akan menghilang. Malam ini, aku tahu satu hal dengan pasti. Retakan sudah terlihat, dan siapapun yang berdiri di atasnya tidak akan bisa berpura-pura lama lagi. Aku sampai di rumah, menaruh map di meja, dan duduk tanpa menyalakan lampu. Dalam gelap, aku memejamkan mata sejenak. Tidak ada kepuasan. Tidak ada rasa dendam. Hanya ketenangan dingin dari seseorang yang akhirnya memegang bukti, bukan dugaan. Dan itu jauh lebih berbahaya. Revan menelepon 3 kali pagi itu sebelum aku berangkat. Aku membiarkan panggilan terakhir berdering lebih lama dari biasanya, lalu mengangkatnya saat aku sudah duduk di mobil. Kita perlu bicara sekarang, katanya cepat. Tidak ada jeda, tidak ada nada bercanda. Aku sedang menyetir, jawabku. Nanti. Ini penting. Semua hal penting, kataku, lalu menutup panggilan. Aku tidak memacu mobil. Aku tiba di kantor seperti biasa, memarkir di tempat yang sama, berjalan melewati pintu depan tanpa menoleh. Di dalam, udara terasa lebih tegang. Bukan karena sesuatu yang terlihat, tapi karena ritmenya berubah. Orang-orang bergerak lebih cepat, bicara lebih pelan. Di mejaku, satu pesan masuk melalui sistem internal. Permintaan akses darurat ke data yang kemarin kutandai. Permintaan itu datang dari akun yang jarang digunakan untuk hal teknis. Aku membaca ulang, lalu menolaknya tanpa keterangan tambahan. Penolakan otomatis akan tercatat. Tidak perlu penjelasan. Ponselku bergetar lagi. Revan, kamu menolak akses, katanya begitu aku mengangkat. Permintaan itu tidak sesuai prosedur. Kamu tahu itu hanya formalitas. Justru karena formalitas itulah aku menolak. Ia menghela napas panjang. Kamu membuat semuanya jadi sulit. Aku membuatnya jadi jelas, jawabku. Ia terdiam. Aku bisa membayangkan raut wajahnya. Alis berkerut, rahang mengeras. Ia selalu terlihat seperti itu ketika sesuatu tidak bergerak sesuai keinginannya. Apa yang kamu mau? Tanyanya akhirnya. Aku mau semua berjalan sesuai aturan. Itu jawaban yang aman, katanya. Aku butuh jawaban yang jujur. Aku menatap layar di depanku, data yang terbuka rapi. Jawaban jujur seringkali terdengar aman. Panggilan terputus. Kali ini bukan aku yang menutup. Menjelang siang, aku memanggil pertemuan singkat lagi. Agenda tetap data. Tidak ada diskusi panjang. Aku meminta klarifikasi tertulis untuk satu keputusan spesifik, lengkap dengan kronologi. Tidak ada yang menentang. Tidak ada yang bertanya. Ketika orang berhenti bertanya, biasanya mereka mulai menghitung. Setelah pertemuan, aku menerima pesan singkat dari Revan. Kamu sedang mengubah banyak hal.
Aku membalas satu kalimat. Aku memastikan fondasinya tidak rapuh. Beberapa menit kemudian, ia muncul di kantor. Tidak memberitahu, tidak menunggu. Ia masuk ke ruanganku dan menutup pintu di belakangnya. Kamu tidak bisa melakukan ini, katanya. Nada suaranya rendah, tapi tergesa. Aku sedang melakukannya, jawabku. Kamu tahu dampaknya ke orang-orang yang bergantung pada keputusan itu. Aku tahu dampaknya jika aku membiarkannya. Ia berjalan mondar-mandir. Ini bukan caramu. Kamu mengenalku dari sudut yang kamu butuhkan, kataku. Ia berhenti. Kamu menekan semua jalur sekaligus. Aku mengikuti jalur yang ada, jawabku. Kamu hanya baru menyadarinya sekarang. Ia mendekat, menumpukan tangan di meja. Kamu ingin apa dariku? Aku menatapnya lurus. Kejujuran. Ia tertawa singkat, terdengar kering. Kamu sudah punya semua angka. Untuk apa lagi? Angka menunjukkan apa yang terjadi, kataku. Kejujuran menjelaskan mengapa. Wajahnya berubah. Bukan marah, tapi khawatir. Itu jarang kulihat. Ia menarik kursi dan duduk tanpa diminta. Kalau ini berlanjut, katanya pelan, banyak hal bisa runtuh. Hal-hal yang berdiri di atas asumsi memang rapuh, jawabku. Ia mengusap wajah. Kamu menikmati ini. Aku menggeleng. Aku tidak menikmati apapun. Aku bekerja. Ia menatapku lama. Kamu sudah tidak bisa dikendalikan. Aku berdiri, merapikan map di meja. Aku tidak pernah minta dikendalikan. Kami diam. Hening itu berat, bukan karena emosi, tapi karena perhitungan. Ia bangkit, melangkah ke pintu, lalu berhenti. Kalau kamu melangkah lebih jauh, katanya tanpa menoleh, kamu akan menyesal. Aku menyesal ketika aku berhenti, jawabku. Ia keluar tanpa menutup pintu. Aku membiarkannya terbuka. Sore hari, satu laporan tambahan masuk. Kali ini dari sistem audit internal yang biasanya berjalan lambat. Permintaan klarifikasi yang kuajukan memicu pemeriksaan lanjutan. Aku membaca ringkasannya. Netral. Objektif. Tidak memihak. Tepat seperti yang kubutuhkan. Revan mengirim pesan beruntun. Kita harus menyelesaikan ini. Aku bisa jelaskan. Jangan buat kesalahan. Aku tidak membalas. Menjelang pulang, aku menerima notifikasi penjadwalan ulang beberapa pertemuan penting. Bukan olehku. Oleh Revan. Ia mencoba mengatur ulang ritme. Terlambat. Aku membatalkan perubahan itu dan mengembalikannya ke jadwal semula. Sistem mencatat semuanya. Di parkiran, Revan menungguku di dekat mobil. Wajahnya tegang. Kamu tidak bisa menghindar terus, katanya. Aku tidak menghindar, jawabku sambil membuka pintu. Aku memilih. Kamu membuatku terlihat seperti ancaman. Kamu merasa terancam, kataku. Itu berbeda. Ia menahan pintu mobil sebelum kututup. Kalau kamu lanjutkan, aku tidak bisa menjamin hasilnya. Aku menatap tangannya, lalu wajahnya. Hasilnya sudah berjalan. Ia melepaskan pegangan. Aku masuk dan menyalakan mesin. Saat aku melaju keluar, aku melihatnya di kaca spion, berdiri diam, tidak mengejar. Di rumah, aku duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Ponselku senyap untuk pertama kalinya hari itu. Aku merasakan sesuatu yang baru, keseimbangan yang bergeser. Bukan karena aku mendorongnya, tapi karena ia tidak lagi mampu menahannya. Aku menutup mata, menarik napas perlahan. Ancaman yang dulu samar kini punya wajah yang cemas. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, aku tahu aku tidak sedang bereaksi terhadap tekanan. Tekanan itu sedang mencari jalan keluar dariku. Pagi itu aku datang lebih awal dari biasanya. Gedung masih setengah gelap, hanya lampu keamanan yang menyala. Aku berjalan pelan, mendengar langkah kakiku sendiri, dan untuk pertama kalinya tidak merasa perlu menyamarkan tujuan. Hari ini bukan tentang mengamati atau menunggu. Hari ini tentang memutuskan. Aku meletakkan tas di meja, membuka laptop, dan langsung masuk ke sistem. Tidak ada keraguan di jariku saat memasukkan kata sandi. Semua akses yang kumiliki masih utuh. Aku memastikan satu persatu, membuka panel otorisasi, memeriksa batas kewenangan. Tidak ada yang berubah. Belum.
Di layar, daftar tindakan yang bisa kulakukan terbuka. Aku membaca ulang poin-poinnya, bukan untuk memastikan keberanian, tapi untuk memastikan ketepatan. Keputusan yang salah bukan karena kurang niat, melainkan karena terburu-buru. Aku tidak terburu-buru. Ponselku bergetar. Pesan dari Revan. Kita harus bicara sebelum kamu melakukan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Aku membaca tanpa emosi, lalu meletakkan ponsel terbalik. Ia tahu. Itu sudah cukup. Aku membuka berkas yang sudah kusiapkan sejak beberapa hari lalu. Ringkas, bersih, hanya berisi fakta dan rujukan. Tidak ada kalimat emosional. Tidak ada asumsi. Aku menambahkan satu catatan kecil di akhir, memastikan urutannya tepat. Lalu aku menyimpannya dengan nama yang jelas, tanpa kode samar. Jam menunjukkan pukul 8 tepat ketika aku menekan tombol kirim. Tidak ke banyak orang. Hanya ke jalur yang seharusnya menerima. Sistem mengonfirmasi pengiriman. Satu langkah selesai. Aku berdiri, menuang kopi, dan meneguknya perlahan. Tidak ada lonjakan adrenalin. Hanya rasa pahit yang familiar. Di luar, beberapa orang mulai berdatangan. Aku kembali ke meja dan membuka agenda hari ini. Pertemuan-pertemuan tetap berjalan. Dunia tidak berhenti hanya karena satu keputusan besar. Menjelang siang, Revan muncul lagi. Kali ini ia tidak langsung masuk. Ia mengetuk, menunggu sampai aku mempersilakan. Itu saja sudah menunjukkan perubahan. Kamu sudah kirim, katanya, duduk tanpa menatapku. Iya. Kamu sadar artinya? Aku memilihnya dengan sadar. Ia mengusap kening. Kamu memotong semua ruang negosiasi. Negosiasi datang sebelum pelanggaran, jawabku. Kamu tidak memberi waktu. Aku memberi waktu ketika aku menunggu penjelasan, kataku. Waktu itu habis. Ia menatapku tajam. Kamu ingin menjatuhkanku. Aku ingin menghentikan sesuatu yang salah, jawabku. Jika kamu berdiri di jalurnya, itu pilihanmu. Ia tertawa pendek, terdengar getir. Kamu berubah. Aku berhenti menyesuaikan diri, kataku. Ia bangkit, berjalan beberapa langkah, lalu kembali duduk. Masih ada cara untuk memperlambat ini. Aku tidak ingin memperlambat, jawabku. Aku ingin menyelesaikan. Kami diam. Aku membiarkan keheningan itu bekerja. Ia selalu tidak sabar dengan ruang kosong. Aku tahu itu. Apapun yang terjadi setelah ini, katanya pelan, akan meninggalkan bekas. Semua keputusan penting meninggalkan bekas, jawabku. Yang membedakan hanya siapa yang menanggungnya. Ia berdiri lagi, kali ini tanpa kata. Saat ia membuka pintu, aku berkata satu hal. Aku tidak akan menariknya kembali. Ia berhenti sejenak, lalu keluar. Sore itu, notifikasi datang bertubi-tubi. Permintaan klarifikasi resmi. Penjadwalan evaluasi. Beberapa akses dibekukan sementara, sesuai prosedur. Aku menanggapi seperlunya, singkat dan tepat. Tidak ada penjelasan tambahan. Dokumen sudah berbicara. Di sela-sela itu, aku menjalani satu pertemuan penting. Aku memimpin seperti biasa, tidak lebih tegang, tidak lebih lunak. Aku memastikan semua keputusan dicatat, semua persetujuan terdokumentasi. Beberapa orang tampak gelisah. Aku tidak menenangkannya. Aku tidak menakut-nakuti. Aku hanya berjalan lurus. Menjelang akhir hari, aku menerima pesan terakhir dari Revan. Kamu benar-benar menutup semua pintu. Aku membalas satu kalimat. Aku memilih pintu yang benar. Aku menutup laptop, membereskan meja, dan keluar lebih lambat dari biasanya. Lorong kembali sepi. Lampu mulai diredupkan. Aku berhenti sejenak di depan jendela besar, melihat kota yang mulai gelap. Tidak ada rasa menang. Tidak ada rasa kehilangan. Hanya kesadaran penuh bahwa garis sudah ditarik. Di parkiran, udara malam terasa lebih dingin. Aku masuk ke mobil dan duduk tanpa menyalakan mesin. Tanganku disetir. Mantap. Aku memikirkan semua kemungkinan yang akan datang. Tekanan, tuduhan, upaya membelokkan cerita. Semua itu tidak membuatku gentar. Aku sudah memilih untuk tidak berbalik. Aku menyalakan mesin dan melaju. Lampu merah menghentikanku sebentar. Aku menunggu dengan tenang, lalu melanjutkan perjalanan.
Di rumah, aku tidak langsung menyalakan lampu. Aku duduk di ruang tamu, merasakan sunyi yang padat. Keputusan besar sering digambarkan sebagai ledakan. Bagiku, ia lebih seperti pintu yang ditutup perlahan, tapi dengan kunci yang kuat. Aku bersandar, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya pelan. Tidak ada jalan mundur. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa tepat. Pagi itu tidak ada yang terasa dramatis. Tidak ada suara keras, tidak ada langkah tergesa. Justru ketenangan itulah yang menandai bahwa keputusan kemarin telah masuk fase paling berbahaya. Eksekusi. Aku tiba di kantor tepat waktu. Tidak lebih awal, tidak lebih lambat. Begitu duduk, aku langsung membuka surel. Sudah ada beberapa balasan resmi. Bahasanya kaku, prosedural, persis seperti yang kuharapkan. Tidak ada tuduhan. Tidak ada emosi. Hanya permintaan data lanjutan dan konfirmasi jadwal. Aku mengirimkan berkas yang diminta, satu persatu, sesuai urutan. Tidak ada tambahan komentar. Aku tahu, semakin sedikit kata yang kugunakan, semakin kecil ruang untuk dipelintir. Pukul 10, notifikasi sistem muncul. Status sementara diberlakukan. Akses tertentu dibatasi sambil menunggu hasil evaluasi. Itu bukan hukuman. Itu pengamanan. Tapi aku tahu dampaknya akan terasa seperti tamparan bagi mereka yang selama ini merasa nyaman. Aku berdiri dan berjalan ke ruang rapat kecil. Di dalam, beberapa orang sudah duduk. Wajah mereka tegang, tapi berusaha netral. Aku membuka pertemuan tanpa basa-basi. Kita akan menyesuaikan alur kerja sementara, kataku. Semua keputusan strategis melewati jalur ini sampai evaluasi selesai. Tidak ada yang memotong. Tidak ada yang membantah. Ada pertanyaan? Tanyaku. Satu orang mengangkat tangan, ragu-ragu. Apakah ini berarti perubahan struktur? Tidak, jawabku singkat. Ini berarti pengawasan. Ia mengangguk dan menunduk. Itu saja. Pertemuan selesai cepat. Aku kembali ke ruanganku, menutup pintu, dan menarik napas pelan. Aku tidak merasa puas. Aku merasa bertanggung jawab. Perasaan itu lebih berat, tapi juga lebih jujur. Menjelang siang, Revan menelepon. Aku melihat namanya di layar beberapa detik sebelum mengangkat. Kamu sudah mulai, katanya. Aku menjalankan keputusan. Kamu tahu apa yang terjadi di bawah. Aku tahu apa yang seharusnya terjadi, jawabku. Ia tertawa singkat, tanpa humor. Kamu membuat orang-orang panik. Aku membuat sistem bekerja, kataku. Kamu bersikap seolah-olah ini tidak menyentuh kita. Aku diam sejenak. Ini menyentuh kita sejak lama. Kita hanya memilih untuk tidak melihatnya. Nada suaranya meninggi. Kamu bicara seolah-olah aku musuh. Aku bicara sebagai orang yang tidak lagi menutup mata, jawabku. Ia menghembuskan napas kasar. Kamu menikmati kendali ini. Aku menatap jendela. Aku menikmati kejelasan. Panggilan berakhir tanpa penutup. Aku meletakkan ponsel dan kembali bekerja. Sore itu, satu persatu dampak mulai terlihat. Penjadwalan ulang proyek. Persetujuan tertahan. Permintaan klarifikasi mengalir ke jalur resmi, bukan lagi lewat pesan pribadi atau pertemuan tertutup. Ritme berubah. Lebih lambat, tapi lebih bersih. Aku menerima laporan singkat dari sistem. Tidak ada angka mengejutkan. Justru ketenangan datanya yang berbicara. Segalanya berjalan sesuai aturan ketika aturan benar-benar diterapkan. Menjelang akhir hari, Revan datang lagi. Kali ini ia tidak masuk. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk sekali, lalu menunggu. Kamu puas? Tanyanya ketika aku mempersilakan masuk. Tidak, jawabku jujur. Ia terlihat terkejut. Lalu untuk apa semua ini? Untuk memastikan tidak ada lagi yang bergantung pada kelonggaran yang salah, kataku. Ia duduk perlahan. Kamu sadar, setelah ini, tidak ada yang akan sama. Aku tidak mengejar, sama, jawabku. Aku mengejar benar. Ia menunduk, lalu tertawa pelan. Kamu selalu tahu bagaimana terdengar yakin. Aku yakin karena aku memeriksa, kataku. Ia menatapku lama. Kalau hasil akhirnya tidak seperti yang kamu harapkan, aku akan menerimanya, jawabku. Asal prosesnya jujur.
Kami diam. Untuk pertama kalinya, aku melihat kelelahan di wajahnya. Bukan kemarahan, bukan kesombongan. Kelelahan karena kehilangan kendali. Ia berdiri. Kamu tahu, ini baru permulaan. Aku mengangguk. Aku tidak mengira sebaliknya. Ia keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Saat senja turun, aku menutup semua berkas. Aku tidak membawa pekerjaan pulang. Tidak karena semuanya selesai, tapi karena aku tahu apa yang perlu menunggu. Di parkiran, aku berhenti sejenak sebelum masuk mobil. Langit berwarna kelabu, udara lembab. Aku merasakan berat di bahu, tapi tidak goyah. Keputusan yang dieksekusi tidak pernah terasa ringan. Justru karena itu, ia layak dijalani dengan kepala tegak. Aku menyetir pulang tanpa musik. Di rumah, aku duduk di ruang tamu, memandangi dinding kosong. Tidak ada rasa menang. Tidak ada rasa takut. Hanya kesadaran bahwa apa yang kumulai tidak bisa dihentikan dengan kata-kata atau tekanan. Sistem sudah bergerak. Proses sudah berjalan. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, aku tidak lagi berdiri di ambang keputusan. Aku sudah melangkah masuk. Aku baru saja menutup laptop ketika pintu terbuka keras. Tidak ada ketukan. Tidak ada jeda. Revan masuk dengan langkah cepat. Napasnya berat, wajahnya merah. Ia menutup pintu di belakangnya dengan suara yang terlalu keras untuk ruang sekecil itu. Kamu puas sekarang? Katanya. Suaranya meninggi sejak kata pertama. Aku berdiri perlahan, mendorong kursi ke bawah meja. Gerakanku tenang, tidak tergesa. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Ia tertawa tajam. Jangan pura-pura. Kamu tahu apa yang terjadi hari ini? Aku tahu proses berjalan, jawabku. Proses. Ia melangkah lebih dekat. Kamu menyebut ini proses. Aku menatapnya tanpa mundur. Itu istilah yang tepat. Tangannya mengepal. Ia berhenti di tengah ruangan, lalu berbalik, mondar-mandir seperti binatang yang terjebak. Kamu mempermalukanku. Kamu membuat semua orang melihatku seperti. Ia berhenti, kesulitan mencari kata. Seperti apa? Tanyaku. Ia menoleh tajam. Seperti orang yang tidak layak dipercaya. Aku mengangguk kecil. Kepercayaan tidak hilang karena diperlihatkan. Ia hilang karena dilanggar. Jadi sekarang kamu jadi hakim. Suaranya pecah. Kamu pikir kamu lebih tinggi dari semua orang. Aku tidak berdiri lebih tinggi, kataku. Aku berdiri di tempat yang seharusnya. Ia tertawa lagi, kali ini tanpa suara. Bahunya naik turun. Kamu selalu tahu bagaimana membuat semuanya terdengar masuk akal. Aku tidak membuatnya terdengar apa-apa, jawabku. Aku hanya tidak mengaburkan. Ia menghentikan langkahnya tepat di depanku. Jarak kami dekat, tapi aku tidak mundur. Kamu menghancurkanku. Aku tidak menyentuhmu, kataku. Aku menyentuh keputusan. Keputusan itu milikku, katanya. Aku yang mengaturnya. Itu sebabnya ia diuji, jawabku. Wajahnya menegang. Kamu menikmati ini. Jangan bilang tidak. Aku menghela napas pelan. Aku menikmati saat aku tidak lagi harus menutup mata. Ia menatapku lama, lalu tiba-tiba memukul meja. Bunyi benturannya membuat gelas di sudut bergeser. Kamu pikir kamu kuat sekarang? Aku melirik meja itu sekilas, lalu kembali menatapnya. Kekuatan tidak diukur dari suara. Ia terdiam, napasnya tersengal. Kamu membuatku terlihat kecil. Kamu merasa kecil karena kamu kehilangan kendali, jawabku. Itu berbeda. Ia mengusap wajah dengan kasar. Aku tidak pernah menyangka kamu akan melakukan ini. Aku tidak pernah menyangka kamu akan memaksaku, kataku. Ia mengangkat kepala, matanya merah. Kamu menikam dari belakang. Aku berjalan lurus, jawabku. Kamu berdiri di jalurnya. Ia berbalik, menendang kursi hingga jatuh. Suaranya menggema sebentar lalu mati. Aku tidak bergerak. Aku tidak memungutnya. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Katanya dengan suara lebih rendah, hampir putus asa. Bukan hasilnya, tapi caramu. Aku tahu, jawabku. Karena caraku tidak memberimu celah. Ia tertawa getir. Kamu selalu ingin menang. Aku selalu ingin benar, kataku.
Ia mendekat lagi, lebih pelan kali ini. Kalau aku jatuh, kamu ikut jatuh. Aku menggeleng. Aku berdiri di fondasi yang berbeda. Kamu pikir fondasimu kebal? Ia menatapku, menantang. Tidak, jawabku. Tapi aku memilih yang bisa diuji. Ia terdiam. Tangannya gemetar sedikit. Aku melihatnya, lalu memalingkan pandanganku. Aku tidak ingin memanfaatkan keretakan itu. Aku ingin ia melihatnya sendiri. Kamu merendahkanku di depan semuanya, katanya lirih. Aku tidak menyebut namamu, kataku. Kamu merasa disebut. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu membukanya lagi. Kamu kejam. Aku konsisten, jawabku. Ia tertawa pelan, kali ini tanpa amarah. Hanya kosong. Kamu bahkan tidak marah. Aku marah ketika aku menunggu, kataku. Sekarang aku bekerja. Ia berjalan ke pintu, berhenti dengan tangan di gagang. Kamu sudah mengambil segalanya. Aku mengambil tanggung jawab, jawabku. Sisanya mengikuti. Ia menoleh sekali lagi. Aku tidak akan melupakan ini. Aku tidak memintamu melupakan, kataku. Ia membuka pintu dan keluar. Pintu menutup lebih pelan kali ini. Ruangan kembali sunyi. Aku berdiri beberapa detik, merapikan kursi yang jatuh, mengembalikannya ke tempat semula. Aku menggeser gelas yang tadi bergeser, menaruhnya tepat di tengah alas. Aku duduk, membuka laptop, dan menandai satu tugas selesai. Tidak ada catatan emosional. Tidak ada komentar tambahan. Hanya tanda centang kecil. Napas di dadaku terasa stabil. Aku merasakan kelelahan, tapi bukan penyesalan. Ledakan tidak selalu menghancurkan yang dituju. Kadang ia hanya mengungkapkan siapa yang rapuh. Aku menutup layar dan bersandar. Di luar, suara langkah kaki berlalu. Aku membiarkannya pergi. Aku tidak perlu mengejar. Hari itu berakhir tanpa kemenangan yang dirayakan. Yang tertinggal hanya ketenangan yang dingin. Bukan karena aku kebal, tapi karena aku memilih untuk tetap berdiri ketika suara meninggi dan harga diri runtuh lebih dulu. Pagi datang tanpa gejolak. Tidak ada pesan panjang. Tidak ada panggilan bertubi-tubi. Hanya sunyi yang rapi, seperti ruangan yang baru saja dibereskan setelah kekacauan. Aku bangun, menyiapkan diri, dan berangkat tanpa memeriksa ponsel lebih dulu. Kebiasaan kecil itu terasa seperti keputusan yang lebih besar dari kelihatannya. Di kantor, ritme berjalan stabil. Tidak cepat, tidak lambat. Aku membuka agenda, menandai prioritas, dan langsung bekerja. Tidak ada ruang untuk interpretasi. Tidak ada celah untuk drama. Setiap tugas memiliki tujuan, dan setiap tujuan memiliki batas waktu. Sekitar pukul 9, notifikasi masuk. Bukan dari Revan. Aku mencatatnya sekilas lalu menutup layar. Fokus adalah bentuk penolakan yang paling jelas. Ketika seseorang mencari reaksi dan tidak menemukannya, ia kehabisan panggung. Aku memimpin pertemuan singkat. Tidak ada emosi di dalamnya. Hanya pembaruan status, keputusan teknis, dan tindak lanjut. Aku memastikan semua terdokumentasi. Tidak ada diskusi yang melenceng. Ketika seseorang mencoba mengangkat isu di luar agenda, aku memotong dengan halus. Kita bahas sesuai konteks, kataku. Yang lain menyusul lewat jalur resmi. Ia mengangguk. Tidak ada protes. Aku tidak merasa perlu menjelaskan lebih jauh. Menjelang siang, Revan muncul di lorong. Tidak mendekat. Tidak menyapa. Kami berpapasan dengan jarak yang aman. Aku mengangguk singkat, lalu melanjutkan langkah. Tidak ada tatapan panjang. Tidak ada kalimat yang menggantung. Aku tidak memberi ruang untuk pembacaan berlebih. Di ruanganku, aku menutup pintu dan duduk. Aku menyusun beberapa dokumen untuk pengarsipan, memastikan semuanya rapi. Kerapian bukan soal estetika. Ia soal menutup kemungkinan disalahartikan. Aku menandai satu berkas selesai, lalu yang berikutnya. Ponselku bergetar. Pesan singkat dari Revan. Kita belum selesai. Aku membaca, lalu mengunci layar. Aku tidak membalas. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena jawaban akan memperpanjang sesuatu yang seharusnya dibiarkan mereda. Penolakan paling dewasa adalah memilih diam dengan sadar. Sore hari,
Aku menerima undangan pertemuan lanjutan dari jalur resmi. Aku menyetujuinya, menambahkan catatan singkat tentang fokus pembahasan. Tidak ada kalimat emosional. Tidak ada sindiran. Aku tahu, profesionalisme sering disalahartikan sebagai dingin oleh mereka yang terbiasa menguasai ruang dengan emosi. Revan kembali menghubungi, kali ini lewat panggilan. Aku melihatnya berdering, lalu membiarkannya berhenti sendiri. Aku tidak merasa bersalah. Aku merasa konsisten. Aku sudah menyatakan posisiku lewat tindakan, bukan argumen. Aku berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap keluar. Aktivitas di bawah terlihat biasa. Orang-orang berjalan, berbicara, tertawa kecil. Dunia tidak ikut larut dalam konflik pribadi. Kesadaran itu menenangkan. Tidak semua hal perlu direspons. Tidak semua pertarungan perlu dihadiri. Menjelang pulang, aku merapikan meja. Aku meninggalkan catatan singkat untuk diriku sendiri besok. Lanjutkan sesuai rencana. Tidak ada tambahan. Tidak ada catatan emosional. Aku mematikan komputer dan keluar. Di parkiran, udara sore terasa ringan. Aku duduk di mobil sejenak sebelum menyalakan mesin. Ponselku kembali bergetar. Pesan masuk lagi. Kamu lari. Aku tersenyum tipis, lalu mematikan layar. Aku tidak lari. Aku memilih arah yang tidak berputar di tempat yang sama. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Dalam perjalanan pulang, aku menyetir tanpa musik. Aku membiarkan pikiranku tenang, tidak mencari pembenaran, tidak mengulang percakapan. Aku tidak ingin menang dalam debat. Aku ingin selesai dengan siklus yang melelahkan. Di rumah, aku membuka jendela dan membiarkan udara masuk. Aku mengganti pakaian, membuat minuman hangat, lalu duduk di sofa. Tidak ada kebutuhan untuk mengisi sunyi dengan distraksi. Sunyi itu bersih. Aku memikirkan satu hal dengan jelas. Drama membutuhkan partisipasi. Tanpa itu, ia layu. Aku sudah memilih untuk tidak lagi menjadi penonton, apalagi pemeran. Ponselku tetap diam setelah itu. Aku tidak mengeceknya. Aku membaca beberapa halaman buku, lalu menutupnya ketika mataku lelah. Aku berdiri, mematikan lampu, dan bersiap tidur. Di tempat tidur, aku menarik napas dalam-dalam. Ada rasa lega yang tidak meledak-ledak, tapi mantap. Penutupan emosional tidak selalu ditandai oleh kata terakhir atau pengakuan. Kadang ia hadir ketika kita berhenti menjelaskan diri pada orang yang tidak ingin mendengar. Aku memejamkan mata dengan pikiran jernih. Tidak ada percakapan yang tertunda. Tidak ada kalimat yang ingin kutambahkan. Pintu itu sudah tertutup, tanpa suara, tanpa amarah, dan aku tidak berdiri di depannya lagi. Pagi itu aku bangun tanpa alarm. Cahaya masuk melalui celah tirai, lembut dan tidak memaksa. Aku duduk sejenak di tepi ranjang, mengatur napas, lalu berdiri. Tidak ada pikiran yang berkejaran. Tidak ada agenda yang menekan. Hanya urutan kegiatan yang sudah kupilih dengan sadar. Aku menyiapkan kopi sendiri, tanpa tergesa. Bunyi air mendidih, aroma yang menguar perlahan, semua terasa hadir sepenuhnya. Aku tidak memeriksa ponsel. Aku tidak mencari kabar. Jika ada yang perlu sampai, ia akan menemukan jalannya sendiri. Setelah bersiap, aku keluar rumah lebih pagi dari biasanya. Jalanan masih lengang. Aku berjalan kaki sebentar sebelum masuk mobil, membiarkan tubuh bergerak mengikuti ritme yang baru. Tidak cepat, tidak lambat, tepat. Di kantor, suasana terasa berbeda. Lebih teratur, lebih tenang. Aku menyapa seperlunya, lalu langsung ke ruangan. Di meja, aku membuka agenda dan menyusun prioritas hari ini. Tidak banyak. Fokus pada hal-hal yang memberi dampak nyata. Aku menandai satu tugas, lalu mulai mengerjakannya tanpa distraksi. Menjelang siang, aku memimpin pertemuan singkat. Pembahasannya spesifik. Keputusan diambil tanpa tarik ulur. Semua dicatat, semua jelas. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada gestur berlebihan. Ketika selesai, aku menutup dengan satu kalimat. Kita jalankan sesuai kesepakatan. Mereka mengangguk. Tidak ada yang menambahkan apapun. Aku menghargai itu. Di lorong, aku melihat Revan dari kejauhan. Ia sedang berbicara dengan seseorang. Wajahnya serius. Aku tidak memperlambat langkah, tidak juga mempercepat. Kami berpapasan,
bertukar anggukan singkat. Tidak ada rasa tegang. Tidak ada keinginan untuk mengatakan sesuatu. Yang ada hanya jarak yang sehat. Kembali ke ruangan. Aku melanjutkan pekerjaan. Aku meninjau laporan, memberi catatan singkat, dan mengirimkannya kembali. Tidak ada kalimat panjang. Tidak ada sindiran. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Hasil kerja sudah cukup berbicara. Sore hari, aku menyempatkan diri keluar sebentar. Aku duduk di kafe kecil dekat kantor, memesan minuman sederhana, dan membaca beberapa halaman buku. Aku tidak terburu-buru. Waktu tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dikejar. Di ponsel, ada satu pesan masuk. Aku membacanya sekilas, lalu mengarsipkannya. Tidak mendesak. Tidak penting. Aku tidak membiarkan hal kecil mengganggu ketenangan yang sudah susah payah kubangun. Menjelang pulang, aku kembali ke kantor, membereskan meja, dan memastikan semua rapi. Aku meninggalkan catatan kecil untuk esok hari, lalu mematikan komputer. Tidak ada pekerjaan yang kubawa pulang. Aku tahu kapan harus berhenti. Dalam perjalanan, aku memilih jalan yang sedikit lebih panjang. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menciptakan garis yang konsisten. Aku menyetir dengan jendela sedikit terbuka, membiarkan udara malam masuk. Musik pelan mengiringi, tidak mendominasi. Di rumah, aku membuka pintu, menyalakan lampu, dan menaruh tas. Aku mengganti pakaian, lalu menyiapkan makan malam sederhana. Tidak mewah, tidak rumit. Aku menikmati prosesnya, dari memotong bahan hingga menyajikannya di piring. Aku makan perlahan, tanpa layar di depanku. Aku memperhatikan rasa, tekstur, dan jeda di antara suapan. Hal-hal kecil ini dulu terasa sepele. Sekarang, mereka menjadi penanda bahwa aku hadir sepenuhnya dalam hidupku sendiri. Setelah makan, aku membersihkan dapur, menata ulang rak, dan menyiram tanaman di dekat jendela. Daunnya terlihat lebih segar dari kemarin. Aku tersenyum kecil, lalu duduk di sofa. Aku membuka buku lagi, membaca beberapa halaman, lalu menutupnya ketika mata mulai lelah. Aku berdiri, mematikan lampu satu persatu, dan berjalan ke kamar. Tidak ada pikiran yang mengganggu. Tidak ada perasaan yang tertinggal. Di tempat tidur, aku menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Hidup tidak tiba-tiba menjadi sempurna. Tapi ia menjadi milikku kembali. Aku tidak lagi bereaksi terhadap kekacauan. Aku bergerak sesuai ritme yang kupilih sendiri. Dengan pikiran tenang dan tubuh yang rileks, aku memejamkan mata. Hari ini tidak istimewa. Justru itu yang membuatnya berharga. Aku duduk di dekat jendela ketika pagi mulai terang. Hujan turun tipis sejak subuh, meninggalkan garis-garis air di kaca. Aku tidak buru-buru menghapusnya. Ada sesuatu yang menenangkan dari melihat dunia sedikit buram, seolah memberiku jarak yang cukup untuk bernapas. Aku memegang cangkir hangat dengan kedua tangan, merasakan panasnya meresap perlahan. Tidak ada agenda besar hari ini. Tidak ada keputusan berat yang menunggu. Hanya rangkaian hal sederhana yang akan kulalui dengan kesadaran penuh. Dulu, kekosongan seperti ini terasa menakutkan. Sekarang, ia terasa seperti ruang yang layak dihuni. Aku teringat Revan, bukan dengan amarah, bukan pula dengan luka yang masih menganga. Ia hadir seperti bayangan yang semakin jauh, jelas bentuknya, tapi tidak lagi menguasai pandanganku. Kami pernah berdiri di titik yang sama, lalu memilih arah berbeda. Tidak semua perpisahan terjadi karena benci. Sebagian terjadi karena dua orang berhenti tumbuh bersama. Aku menyelesaikan minumanku, lalu beranjak bersiap. Gerakanku ringan, tidak tergesa. Aku memilih pakaian yang nyaman, merapikan rambut seadanya, dan melangkah keluar rumah. Udara pagi terasa segar, menyisakan aroma tanah basah. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkannya memenuhi dada. Di perjalanan, aku memutar rute yang sama seperti beberapa hari terakhir. Jalan ini tenang, tidak banyak kendaraan. Aku menyukainya. Memberi waktu untuk berpikir tanpa harus terjebak dalam pikiran yang berisik. Aku tidak lagi mengulang percakapan lama di kepalaku. Tidak ada kalimat yang ingin kuperbaiki. Semua sudah berada di tempatnya. Setibanya di kantor, aku langsung bekerja. Tidak ada sambutan khusus. Tidak ada tatapan yang mencari-cari reaksi. Aku membuka dokumen, meninjau laporan, dan memberi persetujuan seperlunya.
Pekerjaan berjalan stabil. Sistem yang kini berjalan rapi tidak membutuhkan pengawasan berlebihan. Aku belajar mempercayai proses, termasuk proses melepaskan kendali. Siang hari, aku makan sendirian di meja. Bukan karena menghindari siapapun, tapi karena aku menikmati keheningan itu. Aku memperhatikan detik jam di dinding, suara langkah di lorong, dan rasa makanan yang sederhana. Semua terasa cukup. Sore menjelang, aku menyelesaikan satu tugas terakhir lalu menutup komputer. Aku berdiri, merapikan meja, dan menatap ruangan itu sejenak. Banyak hal terjadi di sini. Ketegangan, keputusan, kehilangan. Tapi juga kejelasan. Aku tidak ingin menghapus jejaknya. Aku ingin mengingat bahwa aku pernah berdiri di titik sulit dan memilih untuk tetap jujur pada diriku sendiri. Di luar gedung, langit mulai cerah. Hujan berhenti. Aku berjalan ke parkiran dengan langkah santai. Saat membuka pintu mobil, ponselku bergetar. Nama Revan muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik, lalu membiarkannya berhenti sendiri. Tidak ada dorongan untuk menjawab. Tidak ada rasa takut kehilangan penjelasan terakhir. Diam kali ini bukan jarak, melainkan batas yang sehat. Aku menyetir pulang saat senja turun. Cahaya matahari terakhir memantul di kaca depan, menyilaukan sesaat lalu mereda. Aku tidak menyalakan musik. Aku menikmati suara mesin dan ritme jalan. Ada kepuasan tenang yang tidak meledak-ledak, tapi menetap. Di rumah, aku membuka jendela dan membiarkan udara sore masuk. Aku meletakkan tas, mengganti pakaian, lalu duduk di lantai dekat sofa. Aku bersandar, memejamkan mata sejenak. Tubuhku rileks. Tidak ada ketegangan yang tertinggal. Aku memikirkan perjalanan yang kulalui. Tentang bagaimana rasa percaya bisa runtuh perlahan. Tentang bagaimana kekuasaan sering disalahartikan sebagai hak. Tentang bagaimana diam bisa menjadi bentuk keberanian. Aku tidak menyalahkan diriku karena pernah bertahan terlalu lama. Aku juga tidak menyalahkan diriku karena akhirnya pergi. Setiap versi diriku melakukan yang terbaik dengan pengetahuan yang ia miliki saat itu. Malam datang dengan tenang. Aku menyalakan lampu, menyiapkan makan sederhana, dan menyantapnya tanpa tergesa. Setelah itu, aku membersihkan dapur, menata ulang beberapa barang, lalu duduk kembali. Aku membuka buku catatan kecil dan menulis beberapa baris. Bukan rencana besar. Hanya pengingat tentang hal-hal yang ingin kujaga, kejujuran, batas, dan ketenangan. Aku menutup buku itu dan meletakkannya di laci. Tidak perlu sering dibaca. Aku sudah tahu isinya. Sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin. Wajah yang menatap balik terlihat lebih tenang dari yang kuingat. Tidak sempurna. Ada garis lelah, ada bayangan pengalaman. Tapi matanya jernih. Aku mengangguk kecil pada diriku sendiri, lalu mematikan lampu. Di tempat tidur, aku menarik selimut dan berbaring miring. Tidak ada doa panjang, tidak ada harapan berlebihan. Hanya satu kesadaran sederhana. Aku selamat dari sesuatu yang dulu kupikir akan menghancurkanku. Dan aku keluar bukan sebagai orang yang keras, melainkan sebagai orang yang lebih utuh. Aku memejamkan mata dengan perasaan mantap. Tidak ada dendam yang kubawa, tidak ada pembuktian yang kutunggu. Yang tersisa hanyalah hidup yang kembali berada di tanganku. Tenang, jujur, dan cukup. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika ada satu hal yang bisa diambil, mungkin ini. Tidak semua hal yang kita lepaskan adalah kekalahan. Kadang, melepaskan justru cara paling jujur untuk menyelamatkan diri dan membuka ruang bagi hidup yang lebih sehat. Dengarkan nalurimu, jaga batasmu, dan jangan takut memilih ketenangan meski itu berarti berjalan sendirian untuk sementara. Aku pamit dengan salam hangat. Semoga kamu selalu diberi keberanian untuk memilih dirimu sendiri, dan kelembutan hati untuk menerima setiap proses yang harus dilalui. Terima kasih sudah menemani sampai di titik ini. Buatkan beberapa kalimat hook awalan yang mendeskripsikan cerita ini melalui judul yang bersifat membuat penonton penasaran dengan sudut pandang orang pertama. Buat dengan 3 baris. Saat aku pergi demi masa depan kami, dia memilih mengakhiri semuanya. Aku tak berteriak, tak memohon, dan tak menangis di depannya. Aku menunggu satu pagi untuk membuatnya menjerit histeris.